pagi anak-anakku yang terkasih dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan PKSN kita. Untuk hari ini kita sudah sampai pada pertemuan yang kedua. Dan pertemuan yang kedua ini kita akan mengambil tema yaitu berkaitan dengan Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Baik anak-anakku yang terkasih, kiranya tema kita pada hari ini sangat relevan dan sangat sesuai dengan yang terjadi beberapa minggu yang lalu berkaitan dengan pandemi virus corona. Mari kita persiapkan hati kita hening sejenak, kita bersatu dalam doa supaya kita nanti dalam berproses dapat berjalan dengan lancar. Mari kita bersatu dalam doa tanpa diantarkan doa membuka. Mari kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam kami. Ya Bapa, mengawali pagi yang cerah ini, kami putra dan putri-Mu berkumpul secara daring dari rumah masing-masing untuk mendengarkan sabda-Mu. Ya Bapa, kiranya Bapak berkenan untuk menyertai selama kami berproses dalam PKSN ini. Bukalah pintu hati kami supaya kami dapat mendengarkan firman dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dan berikanlah kekuatan kami untuk menjalankan apa yang sudah difirmankan oleh Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Doa kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan kali ini. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia.
Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Baik anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan berkaitan dengan situasi yang barangkali membuat kita merasa sedih, membuat kita merasa cemas, khawatir. Apalagi situasi beberapa waktu yang lalu yang menarik perhatian kita dan menguras emosi kita. Siapa yang tidak tahu situasi seperti ini, ya, pasti semuanya akan tahu berkaitan dengan pandemi atau virus corona yang merebak ya di sekitar kita. Kita sering melihat, kita sering menyaksikan saudara-saudari kita yang sakit, yang isolasi mandiri, bahkan tidak jarang ada yang meninggal. Siapa itu kita banyak yang mengalami, entah itu saudara kita, tetangga kita, bahkan orang-orang yang paling kita cintai, orang tua kita. Anak-anak, tentu kita sangat merasa sedih, sangat merasa kehilangan, dan barangkali ada yang sampai merasa putus asa. Kita kehilangan pegangan satu-satunya, tulang punggung kita, umpamanya keluarga kita atau orang tua kita. Kita yang belum kuat untuk berdiri, kita yang belum kuat untuk berjalan, kita yang belum kuat untuk berlari, harus ditinggalkan oleh orang tua kita, ayah kita, ibu kita, atau mungkin yang lain, saudara dekat kita. Kita tentu akan melihat sesuatu yang gelap di sana. Kita tidak akan bisa melangkah pada saat itu. Dan apa yang akan kita lakukan? Dan apakah kita akan sendiri? Dan apakah kita akan bisa melewati hari-hari depan yang barangkali menjadi gelap? Nah, anak-anak, disinilah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita sudah mendengarkan pada saat Lazarus sakit dan sampai akhirnya meninggal, ya, meninggalkan saudarinya yang dicintai, Maria dan Marta. Yesus datang ke situ. Yesus juga merasakan emosi, merasakan perasaan yang kehilangan, merasakan perasaan yang sedih. Bahkan dikatakan Yesus sempat menangis melihat kesedihan Maria dan Marta. Begitu kehilangan mereka. Dan disitulah karya Tuhan Yesus. Disitulah Yesus menunjukkan kasih-Nya.
Dan disitulah Yesus menunjukkan kemuliaan Allah. Apa yang terjadi kemudian? Yesus mengunjungi makam Lazarus yang dikabarkan sudah 4 hari yang lalu dikuburkan. Menurut logika, menurut ilmu kedokteran sudah bawaan, sudah busuk selama 4 hari. Tetapi jika Allah berkehendak lain, jika Allah mempunyai keinginan lain, jika Allah menginginkan sesuatu yang membuat kita merasa ingin memuliakan Allah, hal itu akan terjadi. Dan akhirnya Yesus menunjukkan kemuliaan Allah itu pada orang-orang di sekitarnya. Kemudian Yesus menyuruh orang-orang untuk membuka makam Lazarus. Dan dibukalah makam itu. Dibukalah pintu gua yang tertutup batu itu. Kemudian Yesus menyuruh Lazarus untuk bangun. Yesus menyuruh Lazarus untuk bangkit. Dan dari dalam gua datanglah Lazarus dengan masih tertutup seluruh kain yang mengikat tubuhnya. Ya. Lazarus datang kepada Yesus. Lazarus bangkit seketika. Dan disitulah orang-orang mulai percaya, mulai memuliakan Allah, mulai memuji Allah. Anak-anakku, disitulah kita dihadapkan pada satu hal yang penting, yaitu iman kita kepada Yesus. Di situ sudah ditunjukkan oleh Maria dan Marta. Ketika Yesus datang ke tempat mereka, bersukacitalah mereka dan menangislah mereka di hadapan Yesus. Dan memintalah mereka kepada Yesus untuk membangkitkan Lazarus, untuk menghilangkan kesedihan mereka. Dan yang terjadi adalah Yesus memenuhi permintaan mereka. Atas dasar apa? Atas dasar kasih. Yesus mengasihi kita, apalagi Yesus mengasihi orang-orang yang sedang merasa kehilangan. Jadi ketika anak-anak saat ini barangkali merasa kehilangan, merasa sedih, merasa betul-betul tidak punya harapan, datanglah kepada Yesus. Dan disitulah Yesus akan hadir. Baik anak-anakku yang terkasih, itu yang bisa Pak Ali sampaikan untuk sanggup, untuk bekal anak-anak, untuk senantiasa bertekun dalam iman, pengharapan, dan kasih. Supaya betul-betul karya Tuhan nyata di hadapan kita. Dan mari kita kembali mengingat, kita kembali kepada Tuhan untuk bersyukur karena hari ini kita sudah dibukakan pintu hati kita, iman kita, dan melihat dengan nyata karya Tuhan Yesus sendiri. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami putra dan putrimu datang menghadapmu untuk mengucapkan syukur atas hari ini. Bapa, hati kami bolehlah terbuka untuk mendengarkan sabda putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, hanya kepada putramu kami sadarkan hidup dan kehidupan kami, kesedihan kami, rasa kehilangan kami. Dan putramu sendiri yakin dengan iman kami, dengan harapan kami akan datang sendiri di hadapan kami untuk menyelesaikan segala persoalan, segala permasalahan, dan segala kesedihan. Bapa, buatlah kami untuk mampu mendengarkan sabda putramu dan menjalankan apa yang disampaikan putramu dalam kehidupan kami sendiri. Doa kami, hadirkan kehadiratmu dengan putra-putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita satukan segala doa kita dengan doa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan